Shalom, salam damai. Kita baca kitab 1 Korintus atau surat Paulus kepada umat di Korintus yang pertama, bab 3 dengan judul Perselisihan. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, "Aku dari golongan Paulus," dan yang lain berkata, "Aku dari golongan Apolos," bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi, apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Jadi Yesus mengutus banyak orang, ya, misionaris. Paulus adalah misionaris yang pertama, ya, keluar dari Yerusalem. Tapi kemudian ada banyak lagi, ya. Tuhan mengutus karena dibutuhkan banyak pekerja sedikit, ya. Tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Makanya Yesus mengatakan, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan itu, supaya ia mengirimkan lagi pekerja, ya, untuk menuai, untuk menyebarkan ajaran Yesus, menyebarkan kabar baik keselamatan, penebusan dosa. Selain Paulus ada Apolos, ini dia, Apolos. Tapi antara pengikut Paulus dan pengikut Apolos akhirnya ada perselisihan, ya. Itu namanya sudah golong-golongan, ya. Grup-grupan. Ya, blok kecil nggak apa-apa, ya, tapi itu namanya persekutuan dalam ukuran kecil, ya. Tetapi dalam persatuan tetap persatuan dalam Yesus. Yesus adalah batang pokoknya, kita adalah ranting-rantingnya, ya. Tapi nggak perlu iri hati dan berselisih, seperti kata Paulus, ya. Kamu ini masih manusia duniawi, ya. Masih iri hati dan berselisih hanya masalah aku dari grupnya Paulus, aku dari lingkungannya Apolos. Itu seperti itu, ya. Aku dari paroki ini, aku dari paroki itu, aku dari keuskupan ini, aku dari gereja ini, kamu dari gereja itu. Ya nggak apa-apa, gerejanya beda, nggak apa-apa. Tuhannya sama, Yesus Kristus, bukan Tuhan-Tuhan yang lain, ya. Jadi nggak perlu iri, nggak perlu berselisih, apalagi beranteman, nggak perlu. Justru harus saling kerjasama. Karena apa? Karena masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya, masing-masing sesuai talentanya masing-masing. Nggak perlu iri, bersih tegang, nggak perlu. Ngapain, ya? Antara Katolik dan Protestan nggak perlu bersih tegang, ya. Kita satu, kita mengakui Yesus adalah Tuhan, penyelamat kita, penebus kita, jalan menuju Bapa di surga. Tujuan kita sekarang, Yesus dan Bapa sudah sama, sudah satu, sudah selevel. Kita menuju Bapa Yesus.
gerejanya boleh macam-macam, nggak masalah. Yang penting tujuan kita tetap Yesus, tetap kerjasama. Kalau orang-orang lain ingin menuju kepada tuhan-tuhan yang lain, ya urusannya mereka lah. Yang penting kita sudah seperti Paulus. Kita menanam, kita menyiram, ya, kita menanam Injil Tuhan. Ada yang menyiram, yang menyegarkan, mengingatkan kembali mengenai Injil Tuhan, membaca kembali seperti video ini, menyiram kembali, tetapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Makanya dari penonton itu nanti imannya yang menumbuhkan adalah Tuhan. Ya, saya cuma ikut ambil bagian dalam menyiram dan menanam. Bagi yang belum pernah mendengar sabda Tuhan Yesus, saya bisa dibilang menanam. Tapi yang sudah pernah mendengar sabda Tuhan Yesus, saya bisa dibilang menyiram, menyegarkan kembali. Tapi yang memberi pertumbuhan iman itu nanti Tuhan Yesus sendiri, ya. Ya benar, ya. Yang memberi pertumbuhan itu Tuhan, yang bukan kita, ya. Ya, kadang kita sudah menanam misalnya pohon, ya, nanam pohon mangga, nanam pepaya, kok tapi nggak tumbuh. Saya tanam, saya sirami, tapi kok belum tumbuh, ya. Ya itu mungkin ada rintangan-rintangan, ada kekhawatiran duniawi yang menghimpit bibit itu, jadi nggak bisa tumbuh dan berkembang. Itu dia. Jadi yang menumbuhkan Tuhan, dan orang itu sendiri adalah ladang Tuhan, ya. Jadi supaya bibit sabda Tuhan itu bisa tumbuh, selain disirami dengan firman Tuhan, sabda Tuhan tiap hari dengan berdoa, tapi juga harus kita siangi rumput-rumput yang ilalang-ilalang yang menghimpit, batu-batu yang menghimpit bahkan mematahkan bibit. Atau mungkin hama-hama yang lain, ada hama-hama yang menghancurkan bibit yang sudah ditanam, kan? Makanya ada pestisida supaya mematikan hama-hama yang merugikan. Tapi dikasih pupuk supaya menyegarkan, menyehatkan. Tapi setelah dikasih pupuk, yang menumbuhkan siapa? Yang menumbuhkan bukan pupuk. Pupuk itu hanya sarana, nutrisi. Tapi yang menumbuhkan itu Tuhan. Tuhan yang memberi pertumbuhannya. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya dari kitab 1 Korintus, atau surat Rasul Paulus kepada umat di Korintus, bagian yang pertama. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.